Pabrik insulin bangkrut kalau lansia tahu ini. Air seduhan ajaib bikin gula darah anjlok stabil permanen. Selamat datang kembali para orang tua di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran tubuh eyang, bapak dan ibu sekalian? Semoga selalu diliputi ketenangan batin yang sejati. Pernahkah bapak dan ibu merasa sangat takut sewaktu menyaksikan tubuh sendiri kian hari kian kurus kering? Sementara jemari tangan mendadak gemetaran hebat akibat terlalu banyak menelan obat penurun gula darah. Banyak sekali lansia terperangkap anggapan keliru bahwa kondisi tubuh yang loyo, menyusut, serta gemetaran itu dianggap wajar sebagai dampak alami usia senja. Padahal, guncangan lemas tersebut berakar dari pemakaian obat kimia dosis tinggi yang memaksa kadar gula darah anjlok seketika. Kepasrahan ini membuat banyak orang tua terjebak dalam lingkaran rasa cemas, menaun, tanpa pernah menemukan jalan keluar yang benar-benar aman bagi fisiknya. Belakangan ini, ada peristiwa medis yang membuat seorang dokter terkejut sewaktu melihat perubahan mendadak pasien sepuhnya. Lansia yang sebelumnya selalu tampak pucat, kurus, serta gemetaran akibat ketergantungan obat kimia, mendadak kembali bugar, berisi, dan angka gula darahnya bertahan stabil secara alami. Pasien tersebut memulihkan kondisi fisiknya hanya dengan rutin meminum ramuan rebusan daun pandan dan serai geprek secara disiplin. Hari ini saya akan membuka seluruh rahasia pengolahan bahan lokal ini secara tuntas, tanpa ada yang disembunyikan. Tolong cermati pembahasan pada bab keempat nanti, karena di sana ada petunjuk rahasia mengenai takaran mikro internal yang paling aman bagi organ. Sebelum kita mengalir lebih jauh mengupas tuntas rahasia kesehatan alami ini, mari kita jabat tangan hangat dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa pula menyalakan lonceng pemberitahuannya di layar gawai Anda masing-masing. Dukungan tulus dan doa dari Bapak dan Ibu sekalian merupakan energi spiritual terbesar bagi saya untuk terus setia membagikan ilmu kesehatan gratis demi menjaga kebugaran para sepuh di Nusantara. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita duduk berdampingan di teras rumah yang sejuk untuk membicarakan kondisi biologis tubuh secara perlahan. Ketika usia kita beranjak melewati angka 60 tahun, kompor pembakar energi di dalam sel-sel tubuh kita secara alami mulai mengecil. Penurunan laju metabolisme ini berdampak langsung pada melemahnya kepekaan jaringan sel otot dalam menyerap zat gula yang beredar di darah. Coba bayangkan sebuah gudang penyimpanan tua yang pintu utamanya terkunci rapat oleh gembok besi berkarat. Meskipun truk pengangkut bahan makanan sudah mengantri panjang di halaman luar, bahan makanan itu tetap tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Penghuni di dalam gudang pun akhirnya menderita kelaparan hebat. Sementara tumpukan bahan makanan di luar justru semakin menumpuk, membendung jalanan, dan merusak lingkungan sekitar. Keadaan sel otot orang tua sangat mirip dengan pintu gudang yang terkunci gembok berkarat tersebut. Akibat jaringan sel enggan membuka pintunya, zat gula terperangkap liar di dalam pipa darah. Sementara sel otot sendiri kelaparan karena kekurangan pasokan bahan bakar. Pemaksaan obat kimia dosis tinggi bertindak seperti pendobrak pintu secara kasar yang membuat kadar gula darah merosot tajam hingga badan gemetaran. Kegagalan sel otot dalam menyerap zat gula ini memaksa tubuh membakar cadangan lemak serta protein jaringan sebagai bahan bakar darurat. Inilah penyebab utama mengapa badan Bapak dan Ibu tampak semakin susut kurus kering meskipun porsi makan harian tidak berkurang. Lebih parahnya lagi, penumpukan gula liar di dalam saluran darah membuat suhu tubuh terasa panas tegang, sehingga kenyamanan istirahat Anda menjadi sangat terganggu. Rasa tidak nyaman di dalam jaringan tubuh ini pada akhirnya akan merusak kualitas tidur malam Bapak dan Ibu secara keseluruhan. Tidur menjadi sangat gelisah karena Anda sering terbangun hanya untuk buang air kecil berkali-kali sepanjang malam. Pada siang hari, pasokan daya stamina rasanya tersedot habis, melahirkan rasa cemas yang mendalam, serta mengikis semangat hidup para sepuh dalam menapaki hari tua di rumah tercinta. Lalu bagaimana cara kita melumasi gembok pintu sel otot yang berkarat tersebut
tanpa harus merusak kebugaran organ dalam. Sang Pencipta ternyata telah menitipkan minyak pelumas alami di dalam kesederhanaan. Perpaduan daun pandan, segar dan serai geprek. Bahan alami yang sangat mudah dijumpai di dapur ini menyimpan kekuatan, nutrisi murni dari bumi yang disediakan khusus untuk merawat dan memulihkan kesehatan fisik orang tua. Mari kita bedah keunggulan ilmiah dari ramuan tradisional ini dengan gaya obrolan santai yang mudah dicerna oleh pikiran kita semua. Di dalam helai daun pandan hijau terkandung senyawa flavonoid serta alkaloid alami yang bertindak mengaktifkan kembali kepekaan penerima sinyal pada dinding sel. Sementara itu, bonggol serai tua menyimpan minyak atsiri citronellol yang berkhasiat melenturkan pembuluh darah serta meredakan peradangan. Ketika air rebusan daun pandan dan serai goplak ini masuk ke dalam sirkulasi darah, zat aktifnya bekerja secara cerdas, menyerupai cara kerja hormon penyeimbang gula alami. Nutrisi hingga dengan lembut melumasi gembok pintu sel otot yang kaku, sehingga pintu sel terbuka lebar secara alami. Zat gula yang mengapung liar di pembuluh darah pun langsung tersedot masuk ke dalam otot, untuk diubah menjadi pasokan energi bertenaga yang baru. Proses pengaliran zat gula menuju ke dalam jaringan sel otot ini berlangsung secara sangat halus, stabil, dan bertahap tanpa guncangan ekstrem. Tubuh bapak dan ibu tidak akan mengalami penurunan gula darah secara mendadak yang memicu rasa lemas maupun gemetaran hebat. Selain itu, minyak atsiri dari serai juga bekerja menenangkan sistem persarafan pusat, membantu meredakan hormon stres, agar batin eyang selalu diselimuti kedamaian. Saya mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis bahan yang benar-benar utuh dan murni dari pohon alam sekitar kita. Jangan pernah mencoba menggunakan cairan berasa penden buatan atau sirup olahan pabrik yang dikemas dalam botol kimia industri. Keaslian dari helai daun pandan yang dipetik segar dan batang serai tua yang dimemarkan sendiri di dapur merupakan kunci utama hadirnya kesembuhan yang sejati. Saya sangat memahami apabila di dalam batin bapak dan ibu muncul rasa ragu atau takut kalau meminum ramuan rebusan ini bisa mengganggu kenyamanan lambung Anda. Ketakutan tersebut sangat wajar, karena kekuatan organ pencernaan para sepuh memang cenderung mengalami penurunan alami yang teramat sensitif. Tenangkan pikiran bapak dan ibu sekalian, sebab ramuan alami ini akan bekerja sangat lembut apabila kita taat pada petunjuknya. Kunci utama keselamatan dan keberhasilan dari terapi internal ini terletak pada kedisiplinan mengolah dosis takaran mikro, serta ketepatan waktu konsumsi harian. Kita tidak sedang meminum cairan ini dalam porsi teko besar yang berlebihan, melainkan menggunakannya dalam takaran sangat terbatas sebagai perangsang kepekaan sel dari dalam. Mari kita siapkan panduan takaran yang sangat sederhana, agar bisa dipraktikkan langsung di rumah Anda. Sediakan 2 lembar daun pandan segar yang dicuci bersih, lalu diikat simpul, serta 1 batang serai segar yang dimemarkan bagian bonggol putihnya. Rebuslah kedua bahan tersebut bersama 300 ml air bersih di dalam panci menggunakan api kompor yang paling kecil. Biarkan mendidih perlahan selama 10 menit, hingga cairannya berubah warna menjadi kehijauan samar serta mengeluarkan aroma wewangian yang melegakan dada. Saring cairan rebusan tersebut dengan teliti, lalu tuangkan ke dalam gelas kaca sebanyak 1 gelas kecil tanpa menambahkan gula pasir maupun madu. Minumlah ramuan hangat ini secara perlahan. Sesaat setelah bapak dan ibu selesai menyantap makanan sarapan harian, mengonsumsi ramuan saat perut sudah terisi makanan akan melindungi dinding lambung secara utuh, sehingga seluruh zat aktifnya bisa diserap usus tanpa memicu rasa mulas. Namun, di tengah pemaparan manfaat yang luar biasa ini, saya wajib menyampaikan sebuah maklumat medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab sebagai seorang dokter. Kondisi fisik setiap lansia diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda di rumah. Jika Bapak Ibu sedang berjuang melawan gagal ginjal kronis parah atau gejolak gula darah drop ekstrem, tolong lewati bagian diminum ini demi keamanan jiwa. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu
dengan dokter spesialis pribadi yang merawat Anda sebelum mengubah kebiasaan konsumsi harian. Sifat berhati-hati merupakan bentuk ikhtiar mulia yang teramat diberkahi oleh Sang Pencipta. Jangan berkecil hati jika harus melewati bab terapi diminum ini, sebab langkah pengobatan dari luar pada bab berikutnya memiliki tingkat keamanan teramat tinggi dan bebas dari efek samping lambung. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban paling mujarab bagi orang tua yang memiliki masalah lambung sensitif, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan dalam menyerap khasiat kebaikan dari rebusan pandan dan serai. Kita akan memanfaatkan air rebusan daun pandan dan serai geprek hangat sebagai media terapi berupa metode merendam kedua telapak kaki sebelum tidur malam. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar di telapak kaki. Kehangatan media rendaman bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet, merangsang peredaran darah menuju jaringan otot. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah, dengan panduan langkah demi langkah yang sangat mudah. Sediakan sebuah baskom plastik lembar yang muat untuk kedua telapak kaki Anda. Rebuslah 3 lembar daun pandan dan 2 batang serai geprek bersama 2 liter air bersih di dalam panci sampai mendidih merata dan mengeluarkan wewangian herbal yang melegakan pikiran. Tuangkan air rebusan panas tersebut ke dalam baskom plastik. Lalu campurkan sedikit air dingin biasa hingga batas air mencapai mata kaki Anda. Pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang sangat nyaman di kulit. Dan tolong jangan sekali-kali menggunakan air yang terlalu panas mendidih. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita di rumah. Cara mengetes tingkat kehangatan air yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan bapak dan ibu sendiri ke dalam air baskom. Jangan mengetes memakai telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh. Jika suhunya sudah terasa hangat melegakan batin, ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai. Lalu turunkan kedua telapak kaki Anda ke dalam air secara perlahan. Nikmati waktu merendam kaki yang damai ini selama 15 hingga 20 menit saja, sembari mengelus lembut telapak kaki Anda secara perlahan. Sembari kaki terendam rileks, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjala lembut, meresap ke dalam tulang pergelangan kaki. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki sebagai tanda sirkulasi darah sudah mulai mengalir lancar. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi, merendam kaki hangat ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan gunakan waktu yang damai ini untuk memikirkan beban hidup yang berat. Ubahlah momen ini menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Sang Pencipta melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi pasrah penuh kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh jaringan persarafan tubuh menjadi kendor rileks dan tenteram. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana kondisi air rendaman di dalam baskom berubah menjadi sedikit keruh. Hal tersebut sangat wajar terjadi, karena adanya proses pelepasan sel-sel kulit mati, serta pelepasan ketegangan racun dari pori-pori telapak kaki Anda. Tubuh Bapak dan Ibu akan langsung merasakan sensasi rileks yang teramat dalam, dan rasa capek di kaki mendadak hilang sirna. Seka seluruh permukaan telapak kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut,
dengan cara ditepuk pelan tanpa perlu digosok kasar agar kulit tidak lecet. Sebagai tips perawatan tambahan, setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada telapak kaki Anda. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit, pecah-pecah kaku yang menyakitkan. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki pandan serai ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap. Penurunan suhu tubuh secara halus ini merupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh tanpa gangguan gelisah di atas kasur. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam, yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat hawa dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi, Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh tanpa interupsi rasa sering kencing akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi rendam kaki dan aturan konsumsi seduhan pandan serai ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita. Zat aktifnya bekerja secara konstan untuk membantu menetralkan tumpukan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari sumbatan zat gula. Kelenturan jari-jari kaki, sendi pergelangan kaki, serta jari tangan yang tadinya kaku mengerut akan berangsur pulih menjadi normal kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linorematik. Kestabilan angka gula darah yang terjaga permanen juga akan mengembalikan massa otot tubuh Bapak dan Ibu menjadi lebih padat, berisi, dan bertenaga secara alami. Tubuh yang tadinya kurus kering akibat gula darah liar akan kembali segar bugar dan tak perlu takut ancaman gejolak gemetaran hipoglikemia. Postur tubuh Eyang menjadi lebih tegap, tidak gampang bungkuk, dan langkah kaki terasa teramat enteng saat berjalan melangkah harian. Pulihnya fleksibilitas persendian tubuh dan kelancaran aliran darah pembuluh vena ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas. Kita tahu bersama bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi otot kaki yang mendadak lemas goyah, menahan pusing keliengan. Tubuh yang fleksibel akan mencegah risiko jatuh di rumah Anda secara efektif. Dengan otot kaki yang lentir kokoh dan badan yang bebas lemas, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian, bersama seluruh keluarga tercinta di rumah. Bukan hanya masalah sirkulasi gula darah yang dirawat menjadi stabil, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh Bapak dan Ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat pandan dan serai murni. Kandungan senyawa aktif di dalam bahan murni dari bumi ini menyimpan zat berkhasiat tinggi yang bertindak sebagai antiseptik alami yang kuat. Ramuan ini sangat ampuh menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan penyakit flu atau batuk.
Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan pandan dan serai murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah, guna membersihkan seluruh saluran pernapasan kita harian. Metode uap alami ini terbukti ampuh bekerja aktif membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis menahun. Hal ini secara bertahap akan menurunkan tingkat peradangan kronis di dalam sel organ dalam orang tua kita semuanya. Selain itu, sisa air seduhan yang bersih juga bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 1 gelas air rebusan daun pandan dan serai. Geprek murni sesaat setelah sarapan untuk menutrisi sel otot dan menjaga kestabilan angka gula darah secara halus serta teratur harian di dalam rumah Anda. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendaman telapak kaki hangat. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan seperti perut kembung begah atau kulit kaki memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian seduhan. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar selalu membawa berkah, kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia tanpa adanya paksaan batin. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah, seduhan ramuan internal, daun pandan, dan serai kita bisa dicampur dengan seiris jahe segar atau kayu manis saat direbus. Kehadiran jahe dan kayu manis alami ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian relaksasi, tambahan pada lambung pencernaan orang tua kita semua, mengusir rasa mual dan menghangatkan perut Eyang secara alami. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan penyakit gula darah tinggi dan rasa lemas yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian,